Harapan Bangsa. Kali ini, Miss Sari akan menjelaskan kepada kalian bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengolahan data. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan data, bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, dan bagaimana membaca atau menafsirkan data dalam bentuk tabel. Kali ini, Miss akan menjelaskan kepada kalian bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan diagram batang. Pernahkah kalian melihat batang kayu? Ya, diagram batang adalah kumpulan dari beberapa batang-batang. Sehingga pengertian dari diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Perhatikan katanya, dengan lebar yang sama. Bagaimana dengan panjangnya? Di sini sudah ada contoh bentuk diagram batang. Perhatikan, ini adalah contoh dari bentuk diagram batang, yaitu data siswa per kelas. Perhatikan sumbu mendatarnya ada kelas, sedangkan sumbu tegaknya adalah jumlah dari siswa. Kelas 1. Kelas 1 dari diagram batang bisa kita ketahui bahwa kelas 1 ada 40 siswa. Dan kelas 2 ada dia di pertengahan 60 dan 70. Artinya kelas 2 ada 65 siswa. Kelas 3 ada 50 siswa. Kelas 4 ada 30 siswa. Kelas 5 ada 50 siswa. Kelas 6 ada di pertengahan 30 dan 40, artinya 35. Ya, kelas 6 ada 35 siswa. Perhatikan setiap batang dari diagram batang tersebut. Dia memiliki lebar yang sama. Sedangkan panjangnya tergantung dari jumlah siswanya atau tergantung dari datanya. Oke? Dan perhatikan jarak setiap batang. Jarak setiap batang itu harus sama. Oke? Sekarang kita masuk bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Di sini ada contohnya, yaitu diketahui data berat badan kelas 4 adalah sebagai berikut. Ini adalah data berat badan dari kelas 4. Kemudian pertanyaannya adalah, sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Sebelum kalian menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kalian harus menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk tabel. Kita harus menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Oke, ini adalah tabel dari data yang telah disajikan, yaitu ada nomornya, ada berat badan dalam kilogram, dan ada banyak siswa. 35 kg ada 2 siswa, 36 kg ada 3 siswa, 37 kg ada 6 siswa, 38 kg ada 3 siswa, 39 kg ada 6 siswa. Untuk memastikan apakah data kita sudah benar, jangan lupa untuk menghitung kembali atau menjumlahkan banyak siswa tersebut. Kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 6 tambah 3 tambah 6. Ada berapa? Ya, ada 20 siswa. Dari data yang telah disajikan, ada 20 siswa, dan data dalam bentuk tabel kita ada 20 siswa. Berarti data kita sudah benar. Oke, Miss minta atau Miss harap kepada kalian agar benar-benar menghitung kembali
Karena sebelumnya ada beberapa siswa yang datanya kurang sesuai dengan data yang disajikan dan setelah disajikan dalam bentuk tabelnya, setelah dihitung masih kurang. Jadi Miss harap kepada kalian benar-benar menghitung kembali apakah data kalian sudah benar atau tidak. Setelah datanya sudah selesai disajikan dalam bentuk tabel, kita sajikan data tersebut dalam diagram batang. Ini tabelnya tadi, kemudian kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Ini dia. Perhatikan tipsnya. Tuliskan data berat badan pada sumbu mendatar dan banyak siswa pada sumbu tegak. Oke, Miss ulangi. Berat badan pada sumbu mendatar, banyak siswa pada sumbu tegak. Oke, perhatikan dari data dalam tabel 35 kg. Oke, kita mulai dari ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan 35 kg ada 2 siswa. Berarti 35 kg ada 2 siswa. 36 kg ada 3 siswa. 36 kg ada 3 siswa. 37 kg ada 6 siswa. Oke. 38 kg ada 3 siswa. 39 kg ada 6 siswa. Oke. Tipsnya yang lain jangan lupa adalah pastikan jarak antara setiap data sama besar. Jarak dari 35 kg dengan 36 itu sama. Jarak 36 dan 37 sama. Jarak 37 dengan 38 sama. Dan 38 dengan 39 sama. Dan lebar dari masing-masing diagram batang juga ingat harus sama. Sedangkan panjang tergantung dari data yang telah disajikan. Oke, Miss harap kalian benar-benar bisa bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sebagai latihan kalian, kerjakan latihan 3, halaman 151, nomor 2, dan nomor 4. Dan wajib menggunakan penggaris untuk menggambar tabel dan diagram batang. Ingat, wajib menggunakan penggaris ketika menggambar tabel dan diagram batang. Due date-nya itu adalah Senin 6 April 2020. Ketika kalian mengerjakan latihannya, kerjakan di buku tulis kamu, tulis kembali tabelnya, kemudian diagram batangnya. Oke? Tulis kembali tabelnya menggunakan penggaris dan kemudian gambar diagram batangnya. Kalau kalian masih kurang paham atau ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Miss Sari. Bisa melalui email atau melalui sisau atau melalui nanti nomor WA. Oke? Thank you.